ya. Jadi saya dari kelompok 5. Saya akan menjelaskan tentang konsep seni tari nomor pertama yang materinya sudah saya tulis di PPT kelompok 5. Jadi yang pertama, dalam konsep seni tari ada pengertian seni tari. Jadi seni tari adalah cabang seni budaya yang memadukan gerakan tubuh dengan musik untuk mengekspresikan perasaan, maksud, dan pikiran. Lalu dengan bahasa saya sendiri, untuk gampang saya memahami tentang pengertian seni tari adalah suatu gerakan yang berirama yang dilakukan di suatu ruangan, atau juga menyampaikan pesan lewat gerakan. Nah, yang kedua ada unsur-unsur utama dalam seni tari. Nah, dalam unsur-unsur utama dalam seni tari itu ada 3 ya. Yang pertama ada wiraga atau raga. Yang kedua ada wirama atau irama. Dan yang terakhir ada wirasa atau rasa. Saya akan menjelaskan yang pertama tentang wiraga atau raga. Nah, jadi wiraga itu adalah adanya ungkapan seseorang penari atau kelompok melalui gerakan tubuh. Atau bahasa gampangnya itu adalah unsur tari yang memperlihatkan gerakan-gerakan. Nah, contohnya itu apa aja sih? Contohnya tuh duduk, melompat, berdiri, dan yang lain-lain. Lalu saya akan menjelaskan yang kedua tentang wirama atau irama. Nah, jadi wirama itu adalah ungkapan atau ekspresi melalui irama. Lalu yang ketiga adalah wirasa atau rasa. Jadi, penari yang melakukan gerakan tarian ritmis dan menunjukkan ekspresi, maka tarian tersebut dapat menyentuh perasaan penonton. Nah, ataupun bahasa gampangnya itu adalah ungkapan seseorang melalui ekspresi. Lalu yang selanjutnya ada unsur-unsur pendukung dalam seni tari. Nah, yang pertama ada iringan. Nah, jadi contoh dari iringan itu adalah musik yang digunakan dalam tari. Lalu yang kedua ada kostum. Contohnya tuh pakaian atau juga baju-baju daerah yang digunakan saat mereka lagi melakukan tarian daerah. Lalu yang ketiga ada tata rias. Nah, contohnya tuh penari yang menggunakan make up saat ingin menampilkan tarian. Lalu yang keempat ada pola lantai atau blocking. Nah, jadi pola lantai ini perpindahan penari saat menari. Nah, itu kan termasuk pendukung ya, namanya kalau misalnya lagi nari terus berpindah-pindah itu kan lebih mendukung tarian daripada kayak stay di tempat gitu menurut saya. Lalu yang kelima ada gerakan. Nah, gerakan tarian dengan gerakan tambahan, contohnya tepukan, hentakan, dan yang lain-lain. Lalu selanjutnya kita lanjut ke fungsi seni tari. Nah, yang pertama ada pertunjukan seni. Nah, contohnya itu memperkenalkan suatu tarian saat pertunjukan seni. Nah, seni tari itu kan termasuk seni ya, namanya juga seni tari. Nah, jadi kalau misalnya ada pertunjukan seni tari, kita tuh juga bisa nampilin tarian. Lalu yang kedua ada sarana upacara adat. Dilakukan pada saat upacara adat yang bertujuan untuk memohon hujan, panen laris. Lalu juga ada biasanya beberapa daerah yang melakukan tarian ketika warga di dalam desa tersebut ada yang sedang meninggal atau apapun itu. Lalu yang ketiga ada hiburan. Nah, jadi semakin menarik suatu pementasan seni tari, maka penonton akan semakin terhibur. Lalu yang keempat ada media pergaulan. Nah, yang terakhir ini berfungsi sebagai pergaulan antar individu yang satu dengan individu yang lainnya. Lalu selanjutnya, saya akan membahas tentang pola lantai. Nah, jadi pola lantai itu adalah garis atau arah langkah yang dilalui penari saat melakukan gerak tari. Nah, jadi ada tambahan nih. Jadi beberapa ada yang menyebutnya dengan garis imajiner atau garis khayalan. Nah, garis imajiner atau garis khayalan itu apa sih? Nah, jadi garis yang hanya diketahui oleh penari. Nah, lalu ada 4 nih jenis-jenis pola lantai. Yang pertama ada vertikal. Nah, kalau vertikal itu bentuknya kayak gini ya guys. Nih kayak gini bentuknya. Lalu yang kedua ada horizontal. Nah, kalau horizontal ini bentuknya tuh kayak gini. Dia tuh lurus ke samping. Nah, sedangkan yang diagonal itu dia tuh gini guys. Kayak gini. Lalu yang keempat lengkung. Nah, lengkung itu dia tuh cenderung kayak seperti bentuk U. Nah, jadi walaupun U-nya tuh kayak gini ataupun U-nya sedikit, bentuk U-nya itu tetap dianggap lengkung ya guys. Lalu yang selanjutnya tari berdasarkan genre. Nah, yang pertama ada tari tradisional. Nah, tari tradisional adalah tarian yang diwariskan secara turun-menurun dan mencerminkan budaya daerah tertentu. Nah, kata kuncinya itu adalah tarian diturunkan secara turun-menurun. Nah, biasanya juga tarian tradisional ini memiliki filosofi yang tertentu. Nah, contohnya itu adalah tari saman yang dari Aceh dan tari pendek yang dari Bali. Lalu yang kedua ada tarian modern. Nah, tarian modern ini tarian yang berkembang sesuai dengan zaman. Contohnya tuh hip hop. Lalu yang ketiga ada tari kreasi.
Nah, tari kreasi ini gabungan antara tarian tradisional dan modern, seringkali dimodifikasi sesuai kreativitas koreografer. 2. Teknik menari dan prosedur merangkai gerakan kreasi baru. Teknik menari adalah fondasi penting bagi penari dalam menghasilkan gerakan indah dan bermakna. Beberapa teknik yang umum digunakan dalam kreasi tari baru antara lain: 1. Gerak dasar (GDS), sikap tubuh, langkah kaki, ayunan tangan, dan putaran. 2. Eksplorasi gerak atau X, mencari dan mencoba berbagai kemungkinan gerakan. 3. Improvisasi atau IMP, menciptakan gerakan secara spontan. 4. Komposisi atau KOM, mengatur dan gerakan menjadi rangkaian yang utuh. Prosedur merangkai gerakan. Prosedur ini merupakan proses kreatif dalam menciptakan rangkaian gerak dalam tari baru. 1. Eksplorasi atau X, mengumpulkan ide dan mencari inspirasi. 2. Improvisasi atau IMP, mengembangkan gerakan berdasarkan ide atau inspirasi. 3. Evaluasi atau EVA, menilai apakah gerakan sudah sesuai dengan konsep tarian. 4. Komposisi atau KOM, menyusun gerakan menjadi satu yang bermakna. Contoh singkatan dalam kreasi tari baru: GDS, gerak dasar; X, eksplorasi; IMP, improvisasi; KOM, komposisi; R, ruang; W, waktu; T, tenaga; D, dinamika. Yang ketiga ada bentuk tari dan nilai tari kreasi. Nah, jenis-jenis tari ini ada 3. Yang pertama tari tunggal, tari berpasangan, dan tari kelompok. Tari tunggal ini tuh biasanya dibawa oleh satu penari. Contohnya itu tari topeng. Nah, yang kedua tari berpasangan. Tari berpasangan ini dibawa oleh 2 orang penari. Mau cewek cowok, cewek cowok cewek, cewek cewek atau cowok cowok. Itu contohnya itu tari serampang 12. Yang ketiga ada tari kelompok. Tari kelompok ini tuh yang dilakukan secara beramai-ramai atau massal. Nah, contohnya itu tari saman. Ada bentuk dalam gerak tari. Jadi bentuk dalam gerak tari ini dapat diartikan sebagai penyatuan elemen-elemen tari yang diperlukan secara kolektif sebagai kekuatan yang estetis. Nah, proses menyatukan gerak tari ini tuh dinamakan komposisi. Ada juga tari berdasarkan geraknya. Yang pertama itu tari representasional. Nah, tari representasional itu tuh tari yang menggambarkan sesuatu yang jelas dengan jelas. Contohnya itu ada tari nelayan. Dia itu mengisahkan seorang nelayan. Tari tani yang menggambarkan seorang petani. Yang kedua itu ada tari non representasional. Tari itu yang menggambarkan dengan cara yang simbolis, yang gerakannya itu bersifat maknawi. Contohnya itu tari bedaya, tari serimpi, terus tari topeng kelana. Selanjutnya ada nilai estetis tari kreasi. Nah, jadi nilai estetis dalam tari kreasi itu terwujud karena adanya keharmonisan. Yang pertama itu gerakan dan musik. Jadi keselarasan gerak dengan irama musik itu menjadi nilai estetisnya. Terus yang kedua, tema yang dibawakan dan alur ceritanya. Jadi penyampaian pesan dan moral yang disampaikan itu sesuai. Selanjutnya ada rias dan busana, tata rias dan busana. Jadi tata rias dan kostumnya ini yang harus mendukung tema dengan ekspresi emosional penari yang membawa. Terus jadi gerakan yang dibawakan itu bukan hanya untuk enak dipandang, tapi untuk merasakan, untuk menyampaikan pesan moral yang disampaikan oleh penari tersebut kepada penonton. Oke, yang keempat itu adalah konsep apresiasi seni tari yang akan dibacakan oleh saya sendiri, Gihan Azahra. Pengertian dari konsep apresiasi seni tari adalah proses penilaian, pemahaman, dan penghargaan terhadap suatu pertunjukan tari
dengan melihat unsur estetikanya, terus dengan melihat tekniknya dan nilai yang terkandung dalam tarian tersebut. Yang kedua itu ada fungsi apresiasi. Fungsi apresiasi itu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada fungsi edukatif, yaitu meningkatkan pemahaman kita dan pengetahuan kita tentang seni tari. Dan yang kedua itu ada fungsi estetis, yaitu melihat keindahan gerakan, musik, dan ekspresi yang terkandung di dalam tarian tersebut. Dan yang ketiga itu ada fungsi sosial dan budaya, yaitu kita menghargai dan melestarikan budaya bangsa. Dan yang keempat itu ada fungsi rekreasi, yaitu memberikan hiburan dan kepuasan bagi penonton yang melihatnya secara langsung ataupun dari media sosial. Dan setelah fungsi ada juga tujuan. Tujuan pertama itu ada meningkatkan pemahaman kita tentang seni tari. Dan yang kedua itu mengembangkan rasa estetika kita. 3. Itu mendorong pelestarian budaya. Dan yang keempat yaitu membangun sikap kritis dan kreatif. Setelah kan tadi ada penghargaan. Sebelum kita memberikan penghargaan, kita harus memberikan tahapan. Oke, yang tahapan pertama itu yaitu pengamatan. Yaitu kita menyaksikan tarian itu secara langsung ataupun dari media sosial. Dan yang kedua itu ada deskripsi, yaitu mengidentifikasikan unsur tari seperti pola lantai, ritme, dan teknik gerakan. Yang ketiga itu ada analisis, yaitu kita memahami makna dan struktur dan pesan yang terkandung dalam tarian tersebut. Dan yang terakhir itu kita ada penilaian, yaitu memberikan pendapat kita tentang tarian tersebut. Oke, ya akan dilanjut oleh rekan saya yang kelima. Berikutnya saya akan menjelaskan makna tari. Makna tari dibagi menjadi 2. Pertama, ada tari tunggal. Tari tunggal biasa dibawakan oleh satu orang penari, menekankan ekspresi pada individu penari. Tari tunggal biasanya memiliki kebebasan dalam gerakan dan interaksi karakter. Kedua, ada tari kelompok. Tari kelompok biasanya dibawakan oleh beberapa orang penari, menekankan kerjasama dalam gerakan tarian. Tari kelompok juga memiliki dan membawa tema atau cerita yang akan dilakukan oleh seorang penari.